Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Supriyadi SPDMM mengucapkan selamat kepada kalian telah diterima sebagai calon peserta didik di SMA Negeri 1 Gending. Selamat bergabung dan belajar di SMA Negeri 1 Gending. Hari ini Senin tanggal 13 Juli 2020 merupakan hari pertama pelaksanaan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur sekolah. Tujuan dari pelaksanaan MPLS ini yang pertama adalah mengenali potensi diri peserta didik untuk mengenal sekolah atau sekolah mengenal peserta didik. Jadi yang pertama ini adalah suatu proses pengenalan. Peserta didik berusaha untuk mengenal sekolah, pihak sekolah juga berusaha untuk mengenal peserta didik. Dimanapun berada, maka proses pengenalan ini menjadi sangat penting. Sehingga diharapkan selama pelaksanaan MPLS ini peserta didik ini sudah memahami tentang SMA Negeri 1 Gending, sehingga ini berdampak positif terhadap proses belajar selama kurang lebih 3 tahun di SMA Negeri 1 Gending. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Kita tahu bahwa lingkungan sekolah ini merupakan tempat di mana peserta didik itu berada, dan diharapkan pada masa MPLS ini peserta didik betul-betul mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Kemampuan untuk beradaptasi ini merupakan suatu kecerdasan sosial peserta didik terhadap lingkungannya. Lingkungan sekolah ini ada dua, lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik sekolah ini diantaranya adalah sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Gending. Sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Gending itu perlu peserta didik pahami, kenali mana ruang belajar, kemudian lab atau laboratorium sekolah, koperasi sekolah, perpustakaan sekolah, kemudian sarana penunjang yang lainnya itu perlu dipahami dan dikenali oleh para peserta didik. Kemudian di samping lingkungan fisik yang sudah saya sebutkan tadi, ini adalah lingkungan non fisik atau fisik psikis. Lingkungan non fisik ini antara lain adalah personil yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, dewan guru, staf tata usaha maupun karyawan SMA Negeri 1 Gending, termasuk juga warga sekolah yang lainnya, yaitu siswa-siswi SMA Negeri 1 Gending. Diharapkan dengan waktu yang sangat singkat selama 3 hari ini para peserta didik atau calon peserta didik betul-betul memahami lingkungan sekitarnya, termasuk mengenal semua personil yang ada di SMA Negeri 1 Gending. Jangan sampai sekian tahun belajar kemudian masih belum mengenal beberapa guru
atau mungkin karyawan SMA Negeri 1 Gending, atau sangat minim terhadap pengenalan sesama siswa atau peserta didik di SMA Negeri 1 Gending. Kesempatan pada masa MPLS ini untuk mengenal baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan non fisik. Tujuan yang ketiga dari pelaksanaan MPLS ini adalah untuk menumbuhkan motivasi, semangat, dan belajar efektif dengan sebagai siswa baru. Jadi untuk menumbuhkan semangat belajar, karena semangat belajar ini perlu dibangun dan ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan peserta didik selama belajar di SMA Negeri 1 Gending. Semangat belajar ini perlu ditumbuhkan dengan berbagai cara sehingga pada akhirnya para peserta didik ini dapat berhasil atau sukses dalam menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Gending. Tujuan yang keempat dari pelaksanaan MPLS ini adalah mengembangkan interaksi dan perilaku positif antar siswa dan warga sekolah yang lainnya. Jadi untuk menumbuhkan perilaku positif, menghindari perilaku negatif yang kadang bisa muncul pada masa remaja yang notabene ini masa belajar di SMA, dan ini merupakan kecerdasan sosial yang perlu dipupuk oleh para peserta didik sehingga ada komunikasi yang baik, ada interaksi yang baik, yang positif sesama peserta didik, kemudian peserta didik dengan bapak ibu guru, kemudian dengan TU atau karyawan SMA Negeri 1 Gending. Nah, 4 tujuan MPLS ini ya diharapkan dapat dicapai selama 3 hari pelaksanaan MPLS mulai dari ini Senin tanggal 13 Juli 2020 sampai hari Rabu saat penutupan MPLS. Kemudian perlu kita ketahui, dan saya kira para peserta didik itu sudah paham bahwa untuk pelaksanaan MPLS tahun 2020-2021 ini berbeda dengan pelaksanaan MPLS tahun-tahun sebelumnya. Kita tahu bahwa pelaksanaan MPLS sekarang ini berada dalam masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kami berpesan kepada para peserta didik semuanya agar menjaga diri, menjaga kesehatan, sehingga terhindar dari wabah COVID-19 ini. Patuhi aturan tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Gending. Patuhi juga aturan tata tertib pelaksanaan MPLS yang disampaikan oleh panitia, sehingga diharapkan betul-betul pelaksanaan MPLS ini dapat berjalan dengan lancar. Indikasi bahwa peserta didik sudah dapat mengikuti, sudah dapat melaksanakan MPLS dengan baik, di antaranya nanti setelah pelaksanaan MPLS itu kalian sudah tidak canggung lagi, kalian sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan
sekolah. Karena memang tujuan utama dari MPLS itu apa? Adaptasi. Dan adaptasi ini sangat penting untuk mengantarkan kalian semua, para peserta didik, menuju kesuksesan belajar selama di SMA Negeri 1 Gending. Saya kira itu pengantar saya sebagai Kepala SMA Negeri 1 Gending terhadap pelaksanaan MPLS ini. Kita berdoa bersama agar pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lancar. Dan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka pelaksanaan MPLS bagi calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Gending tahun pelajaran 2020-2021 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.